Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Henry Suryana dalam program World News untuk menyajikan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum untuk Anda. Pada hari Selasa 28 Oktober 2025 telah berlangsung perkuliahan ke-8 mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 15.30 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Perkuliahan diawali dengan penampilan kelompok 6 untuk mempraktekkan berita pada saat di lapangan, mulai dari news anchor, reporter, narasumber, kameramen, dan lain-lain yang berhubungan dengan berita tentang penipuan transaksi jual beli online serta penyekapan korban. Setelah penampilan pembawaan berita selesai, perkuliahan dilanjut dengan presentasi kelompok 5 untuk mempresentasikan materi dengan menampilkan PowerPoint. Dalam penjelasan PowerPoint tersebut, kelompok 5 menjelaskan beberapa pembahasan yaitu terkait computer assisted reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains. Di tengah derasnya arus informasi dan tuntutan akurasi di era digital, divisi pemberitaan modern dituntut untuk terus berinovasi dalam memproduksi berita yang kredibel dan mendalam. Hal ini mendorong pentingnya integrasi 3 metodologi spesialis dalam manajemen produksi berita, yaitu Computer Assisted Reporting Chart, Jurnalisme Data, dan Jurnalisme Sains. Computer Assisted Reporting atau bisa kita sebut CAR merupakan sebuah pendekatan dalam jurnalisme modern yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses peliputan, analisis, dan penyajian data dalam pembuatan berita. Cara bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas liputan, meningkatkan efisiensi pengolahan data, serta memperluas akses jurnalis terhadap sumber informasi publik. Pendekatan ini berperan sebagai dasar teknologi yang memanfaatkan perangkat komputasi dalam analisis data. Kemudian yang kedua ada jurnalisme data. Jurnalisme data berfokus pada penggunaan, analisis, dan penyajian kumpulan data untuk melaporkan berita. Sumber data yang digunakan bisa berupa big data atau open public data yang disediakan oleh lembaga kenegaraan. Jurnalisme data menekankan pada kemampuan redaksi untuk mengolah, memvisualisasikan, dan menafsirkan data secara informatif. Dalam koleksi data, prinsip yang diutamakan adalah reliabilitas, data yang tetap valid, kredibilitas, tingkat data dapat dipercaya, dan validitas data akurat dan benar. Yang ketiga ada jurnalisme sains. Jurnalisme sains berbeda dari jurnalisme umum yang berorientasi pada kecepatan. Jurnalisme sains menekankan pada ketepatan, kedalaman, serta kejelasan penjelasan mengenai hasil penelitian ilmiah. Jurnalisme sains berupa mengomunikasikan temuan ilmiah dan isu-isu sains dalam bahasa yang mudah dicerna. Selain itu, ia berfungsi untuk memperluas literasi sains masyarakat yang menjadi bekal penting di tengah meningkatnya fenomena penyebaran hoax dan pseudoscience. Jurnalisme sains memberikan kerangka berpikir ilmiah untuk menjaga akurasi dan validitas informasi publik. Dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut, CAR sebagai basis teknologi, jurnalisme data untuk visualisasi dan interpretasi, dan jurnalisme sains sebagai kerangka berpikir ilmiah, saling melengkapi. Sinergi ketiganya jika dikelola dengan sistem manajemen produksi berita yang baik dapat menghasilkan produk jurnalistik yang tidak hanya cepat tetapi juga mendalam, terverifikasi, dan mendidik bagi publik. Selanjutnya, perkuliahan diakhiri dengan sesi foto bersama yang merupakan bukti perkuliahan. Demikian informasi berita
siang ini saya Henry Suryana dalam program World News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.